Selamat pagi. Saya coach luar biasa. Apa kabar teman-teman Asyik Club? Akhirnya kita ketemunya satu arah ya lewat video Coach Desi. Karena memang schedule kita semua padat. Namun gak apa-apa, kita syukuri aja rahmat dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta raya dan pencipta diri kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perjuangan beliau dapat kita lanjutkan melalui ilmu 165 dan melalui ilmu 3.0 coaching kita. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah 30 hari kita sama-sama mencoba untuk bisa merangkai sebuah kegiatan yang akan membantu kita sebagai 3.0 coach untuk bisa betul-betul hidup dengan nilai-nilai 3.0 coach. Apa itu kita sudah susun ya teman-teman ya, kita ikhtiarkan susun, yaitu ada sama-sama sholat tahajud, saling badi-badian, inget-ingetin sholat tahajud, kemudian kita amalkan Asmaul Husna satu hari, satu Asmaul Husna, kita pushing dan pulling, kemudian kita baca 5 buku ESQ Power, 5 halaman per hari, kemudian coaching satu hari satu coaching, kemudian kita menulis jurnal apa hari ini yang kita syukuri dan apa yang kita pelajari hari ini, dan kemudian apa yang ingin kita improve esok hari. Nah, Coach Desi ingin review ya, di Asyik Club ini Coach Desi ingin kita tuh value-nya, filosofinya adalah sama-sama belajar dan menerima ketidaksempurnaan, gitu ya. Artinya biasanya kita selalu sharing bagaimana kehebatan seseorang mencapai sebuah achievement melalui ilmu-ilmu 165 dan 3.0. Nah, aku sih ingin ajak teman-teman di Asyik Club ini lebih otentik kepada diri kita, bahwa kita sebagai seorang pembelajar itu pasti akan melalui perjalanan. Kadang kita sukses, kadang kita tidak berhasil, kadang kita optimis, kadang kita galau gitu ya. Dan Coach Desi ingin mengajak teman-teman untuk menerima keadaan itu semua, dan kita saling hand in hand, hold on together, kita sama-sama berpegangan tangan untuk meniti jalan yang lurus itu, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus yang kita mintakan kepada Allah setiap hari di dalam sholat kita. Dan Asyik Club ini Coach Desi ingin dedikasikan untuk humanity-nya kita, bahwa kita adalah manusia yang Allah ciptakan tidak sempurna. Allah hanya ciptakan kita makhluk yang Allah beritahu apa-apa yang harus dikerjakan, dan Allah beri kita kesempatan untuk memilih jalan kebaikan. Namun Allah sangat mengenal kita, bahwa kita akan sering kalah, kita akan sering gagal, sehingga di dalam sholat pun Allah mempersiapkan kita untuk selalu minta maaf kepadanya. Jadi Allah tidak mengejar kesempurnaan kita, Allah hanya mengejar kesadaran kita, awareness kita. Jadi teman-teman, minta maaf itu di mana? Diduduk antara dua sujud. Setelah kita sujud kepada Allah, mengatakan kepada Allah bahwa berjanji, merasakan, berpikir bahwa hanya Allah lah setinggi-tingginya tempat. Yang tinggi tempatnya adalah Allah, yang rendah adalah kita. Setelah itu kita duduk. Kata Allah, sampaikanlah keinginanmu kepadaku. Dan kita duduk dengan manis, duduk antara dua sujud,
Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, angkatlah derajatku ya Allah. Warfa'ni, tutuplah kekuranganku ya Allah. Warzukni, berilah aku rezeki ya Allah. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Dan ini yang penting, yang terakhir, wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Allah sangat tahu kita, dan Allah selalu menerima maafnya kita. Nah, itulah korelasinya di dalam Asyik Club. Coach Desi ingin ajak teman-teman semua menerima diri teman-teman. Kita nggak langsung bisa seperti guru kita yang sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun meniti ini. Memang dalam ilmu NLP kita bisa modeling beliau, ya. Namun proses modeling itu pun butuh waktu latih. Nah, untuk itulah Coach Desi bikin 30 hari 30 hari. Itu NASA, riset NASA ya. Tapi kalau mau ikutin Rasulullah sebenarnya 40 hari. 40 hari setiap perubahan itu bisa kita lakukan, bisa kita usahakan. Sebuah kebiasaan baru itu kita pelajari. Dan butuh 1 tahun untuk dia menetap kekal menjadi lifestyle kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan dan kemauan untuk sama-sama menyambut tahun 2021, 1 tahun kita sama-sama untuk bisa membangun kebiasaan baru kita. Dan teman-teman, kalau kembali lagi kepada daily activity kita, Coach Desi ingin share kepada teman-teman, bersyukur mudah-mudahan ada yang akan share bahwa semua aktivitinya dilakukan dengan sempurna 30 hari itu. Coach Desi tunggu, boleh chat di grup untuk sampaikan ya, supaya bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman di Asyik Club. Nah, Coach Desi sendiri ingin share kepada teman-teman bahwa yang berhasil Coach Desi lakukan adalah tahajud 30 hari. Alhamdulillah, karena apa? Karena Coach Desi memilih body yang sangat kompeten, yaitu Coach Wiwit, yang memang secara pribadi beliau itu sudah sangat memiliki kebiasaan tahajud setiap jam 3. Jadi Coach Wiwit telepon Coach Desi setiap jam 3, dan tentunya Coach Desi harus bangun karena kan nanti suami Coach Desi akan ribut kalau Coach Desi terima teleponnya di deket dia kan. Jadi ini satu tips juga. Jadi karena terima telepon Coach Wiwit kan, Coach Desi harus keluar ruangan kamar. Jadi keluar, terima, iya Coach Wiwit alhamdulillah udah bangun. Jadi karena bangun, udah keluar kamar, jadinya bisa langsung sholat. Nah, alhamdulillah insyaallah 30 hari ini full. Jadi mudah-mudahan sudah bisa sendiri, dan mungkin bisa membantu satu teman yang ingin Coach Desi bantu juga telepon. Nah, Coach Wiwit boleh dilamar oleh teman-teman yang lain yang rekor tahajudnya cukup kurang berhasil, misalnya hanya 10 kali atau bolong-bolong kalau dihitung hanya 15 kali. Nah, silahkan chat Coach Wiwit, pasti Coach Wiwit itu sangat baik sekali, pasti dengan senang hati akan membantu teman-teman semua untuk menjadi badinya. Coba 30 hari ini. Nah, terus apalagi yang Coach Desi sukses lakukan, baru kemudian membaca buku ESQ Power. Namun Coach Desi nggak lengkap bacanya, karena dulu sudah pernah dibaca, tapi sebenarnya belum pernah benar-benar selesai. Jadi Coach Desi akan coba untuk batch berikutnya ini di 30 hari kedua. Coach Desi ingin selesaikan membaca buku ESQ Power-nya. Nah, untuk one day one coaching itu belum terrealisasi, dan juga catatan-catatan lain juga belum terrealisasi.
Jadi artinya apa teman-teman yang ingin Coach Desi share idenya kepada teman-teman? Coach Desi sendiri sebagai penggagas Asyik Club ini belum berhasil melakukan 5-5-nya. Mudah-mudahan di akhir 2021 akan ada orang yang berhasil melakukan 5-5-nya. Nah, mudah-mudahan Coach Desi termasuk di sana. Jadi apa ide yang ingin Coach Desi share kepada teman-teman adalah mari kita gunakan tips yang diberikan oleh Coach Izam ya, 1/100. Jadi alhamdulillah walaupun banyak poin yang Coach Desi tak lakukan, Coach Desi memutuskan 1/100-nya adalah di tahajud kemarin ini, dan alhamdulillah sudah berhasil. 1/100 itu yang disampaikan Coach Izam adalah pilih satu perubahan kecil yang penting buat kita dan lakukan usahanya tuh 100%. Maksimalkan, usahakan sedaya upaya. Tidak ada kata tidak berhasil. Jadi mari teman-teman, kalau teman-teman ada yang seperti Coach Desi tidak sempurna daily activity-nya, silahkan untuk resolusi 2021 teman-teman pilih satu aja dalam daily activity itu yang teman-teman akan pastikan di dalam 30 hari ini ya, 30 hari batch 2 ini betul-betul akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan kalau ada 5 bulan kita sudah memiliki kebiasaan 5. Jadi itu suggestion Coach Desi, 1 bulan ini yang batch kedua ini, part 2 ini, apa yang teman-teman mau putuskan 1/100 yang akan dilakukan perubahannya. Jadi pilih satu saja tapi lakukannya 100% usaha ya, dengan terus tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, kemudian apalagi catatan yang ingin Coach Desi sharekan? Teman-teman boleh tukar badinya, kemudian supaya bergantian ya, cari badi baru kalau yang kemarin badinya kurang maksimal. Nah, kemudian one day, one Asmaul Husna, alhamdulillah harusnya itu kita semuanya berhasil ya, karena di-share terus oleh Coach Irma, keren banget, terima kasih Coach Irma, dan juga Coach Cucu di tengah kesibukan beliau, beliau masih bisa terus share 1 hari 1 Asmaul Husna. Namun apa yang ingin Coach Desi ajak teman-teman semua lakukan di part kedua ini adalah betul-betul hayati Asmaul Husna kita hari ini apa. Misalnya Allah Al-Hakim ya, yang maha bijaksana gitu ya. Nah, pada saat situasi yang tidak ideal terjadi, pilihlah untuk bijaksana. Nah, kemudian usahakan mempushingkan sebuah ide untuk memberikan rasa kebijaksanaan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman hubungkan terus diri teman-teman kepada Asmaul Husna yang hari ini itu apa. Dan yang Coach Desi sarankan teman-teman miliki adalah misi. Nah, ternyata ini juga bisa membantu kita untuk pada saat kita kan ada malesnya ya, contoh ada malesnya, ada dropnya, ada rasa lelah gitu ya, atau lagi marah, lagi bete, lagi bad mood gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita punya misi, kita bisa perintahkan otak bawah sadar kita untuk bergerak. Jadi misalnya kayak kemarin sebenarnya Coach Desi lagi sebel banget, target penjualan Coach Desi nggak tercapai gitu ya, tim Coach Desi tidak performnya nggak bagus gitu kan. Nah, pada saat rasanya males, rasanya bete gitu,
sama sales manajernya Coach Desi yang bertanggung jawab untuk pencapaian target gitu. Dia juga mengajukan resign gitu kan. Kemudian kalau hitung-hitung menurut Coach Desi dari gaji yang dibayarkan, karena kan Coach Desi sekarang udah entrepreneur gitu ya. Nah kalau salesnya tidak perform gitu ya, asal-asalan kerjanya pasti hitung-hitungannya rugi gitu ya. Tadi Coach Desi udah pikir ya sudahlah, cari yang lain yang mau lebih smart gitu kan, lebih kerja keras. Namun terus Coach Desi bilang waktu dia mengajukan itu, dengan cepat otak Coach Desi flipnya, oke, what is my mission? My mission kejar uang untuk capai target, atau my mission, misi Coach Desi teman-teman udah pernah Coach Desi share kan ya, dengan cinta menginspirasi banyak orang untuk mencintai Allah, dan karena itu dia sanggup menaklukkan dunia dan menjadikan dunia itu alat juang kebaikannya dan bukan tujuannya. Jadi dengan mendeklarkan misi itu, Coach Desi tinggal pilih. Saya pilih menjalankan misi itu hari ini dengan permasalahan dengan sales Coach Desi itu. Jadi yang Coach Desi niatkan ya sudah, kamu datang ke rumah. Nah datang ke rumah, Coach Desi putuskan bahwa dia tuh nggak pernah sembahyang orangnya, dan memang dia menuhankan uang lah gitu ya, dan suka menghalalkan segala cara gitu. Jadi ya ini orangnya given ya, ya dengan desain Allah tiba-tiba dia ada di timnya Coach Desi. Dan kalau Coach Desi renungkan, gak ada hal yang kebetulan kan Allah jadikan, nggak ada yang sia-sia. Kalau memang misi Coach Desi itu ya memang diberikan orang yang Allah beri Coach Desi kasih sayang, kesempatan untuk memberikan dia kesempatan untuk mencintai Allah. Dan itu yang Coach Desi lakukan gitu. Kemarin itu Coach Desi coaching dia, Coach Desi share tentang Allah itu siapa gitu, siapa dia, kenapa dia ada di dunia, dan dia mau kemana gitu. Dengan sungguh-sungguh, dengan mengoneksikan diri pikiran Coach Desi itu sama Allah gitu. Jadi memang energinya jadi dahsyat luar biasa sih teman-teman. Jadi keletihan, kemalasan atau kecemasan juga ya, target nggak mencapai, tentu income akan menjadi satu challenge buat Coach Desi ya, yang baru shifting dari seorang profesional menjadi independen gitu. Nah tentu kegalauan, kekalutannya itu kan pasti ada gitu ya teman-teman. Dan ini yang Coach Desi rasakan luar biasanya pada saat kita belajar bersama dan memiliki misi, sehingga waktu misi itu dipilih untuk dilakukan, sehingga kecemasan yang tadi itu jadi nggak ada, jadi hilang gitu tuh. Yang ada malah energi yang kuat untuk optimis menjalankan hidup. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita bisa hang on, bisa berpegangan sama-sama sepanjang perjalanan Coach Desi melakukan hijrah ini, bahwa kita telah memiliki awareness bahwa hidup ini ternyata dalam perjalanan belajar sama ISQ di 165 dan 3.0 coaching, Coach Desi punya awareness bahwa hidup ini sebenarnya sederhana aja. Sederhananya tentang bagaimana Coach Desi mengenal Allah, mencintainya, dan hidup untuknya. Jadi cita-citanya kalau dulu ingin sukses dunia, sekarang inginnya sukses husnul khotimah. Nah, sesungguhnya itu sederhana kan. Nah, itu yang terus akan digoda oleh setan, bahwa tapi nanti anak-anak kuliah gimana, hutang cicilannya gimana. Jadi ini yang Coach Desi terus sampaikan kepada diri Coach Desi, yakin dan percayalah, itu adalah kebohongan setan.
karena dia nggak mau kita hijrah, karena nggak mau kita menemukan ihdinas sirotol mustaqimnya kita dalam karyanya kita. Jadi itu yang Coach Desi terus bilang. Jadi apa yang ingin Coach Desi share kepada teman-teman, ketakutan, kecemasan, kemalasan, kekesalan itu selalu mengiringi hari-harinya Coach Desi gitu. Jadi jangan teman-teman pikir Coach Desi jadinya perfect, sempurna gitu ya. Itu yang ingin Coach Desi ajak teman-teman untuk ada di Asyik Club ini, untuk menjadi manusia seutuhnya gitu, mengadmit kekurangan kita dan terus memiliki visi kemana kita akan menuju, kualitas apa yang ingin kita kejar ya. Jadi Allah hanya ingin kita meninggal dalam ikhtiar kita untuk selalu menyembah hanya kepadanya. Hanya Dia sesembahan kita satu-satunya. Kita nggak sembah lagi uang, kita nggak sembah lagi suami, kita nggak sembah lagi penghargaan, kita nggak sembah lagi anak-anak. Kita jadikan semuanya tuh alat juang, teman-teman. Ya, kalau Coach Desi bilang menaklukkan dunia itu, misi Coach Desi bukan tiba-tiba harus langsung seperti Pak Ari bisa bangun menara. Nanti setan bisa banyak masuk di situ. Itu kan Pak Ari, kamu mana bisa. Akhirnya kita kembali kepada kejelekan kita sebelumnya. Jadi sesungguhnya apa yang ingin Coach Desi inspirasikan ke teman-teman, beneran deh, apa yang Coach Desi pahami, yang kata Allah, sholatlah untuk mengingatku. Aku tuh saya suka bingung gitu, kenapa sih untuk mengingat Allah aja harus sholat? Kan dalam duduk, dalam beraktivitas pun bisa ingat. Ternyata yang Allah maksud ingatlah, untuk mengingatku itu adalah apa? Mengajarkan dimensi fisik dan pikiran kita beserta hati itu bisa align untuk diajarkan, untuk dikenalkan, untuk diingatkan tentang siapa itu Allah dan apa itu perjanjian Allah dengan kita. Jadi satu lagi teman-teman yang Coach Desi ingin challenge teman-teman, dan ini Coach Desi ini mimpi di dalam perjalanan 2020 ini, mimpi seperti ketemu Pak Ari gitu, dan Coach Desi lihat Pak Ari itu sholat di dekat Coach Desi. Jadi bagi Coach Desi itu satu tanda ilmu 165 ini, kalau kita tuh hanya nangis-nangisnya di dalam ruang training, setelah keluar dari ruang training gak banyak perubahan dari sikap dan karakter kita dalam menghadapi dunia, baik kita seorang ibu, baik kita seorang istri, baik kita seorang suami, baik kita sebagai seorang anak, atau kita sebagai atasan, atau kita seorang entrepreneur, kalau kita tidak berubah secara karakter, hanya nangis-nangisnya waktu di training, Coach Desi dapat sebuah ilham 2020 ini. Perbaikilah sholatnya. Karena sholat itu, kenapa sholat itu ada aktivitas fisiknya, ada aktivitas katanya disebut ya. Nah itu sebenarnya, apalagi kalau teman-teman pelajari ya, teman-teman pelajari ada dalam sebuah hadis Al-Fatihah itu, kalau kita baca Al-Fatihah kan Allah jawab ya, dan jawabannya tuh luar biasa loh teman-teman. Kalau dihayati, itulah sesungguhnya aktivitas mengingat Al-A'raf 172 itu ternyata teman-teman. Jadi satu resolusi yang juga teman-teman harus lakukan di 2021, nanti teman-teman tetap pilih ya, 1/100-nya per 30 hari apa yang akan dipilih, dan lakukan dengan maksimal. Mudah-mudahan nanti 2021 akhir kita akan sama-sama bercerita kesuksesan kita setiap bulan merubah satu kebiasaan, 1/100 ya, yang diajarkan Coach Izam. Ide perubahan apa yang ingin Coach Desi ajak teman-teman masukin ke dalam list adalah
teman-teman yang belum paham arti sholat, arti kata-kata di dalam sholat kita itu, teman-teman harus belajar. Karena sholat itu adalah perbincangan antara kita dengan Allah. Jadi kalau berbincang saja tak paham apa yang kita bincangkan, rasa-rasa perbincangan itu akan asyik atau pikiran kita akan kemana-mana. Seperti biasanya kita selalu kemana-mana pikiran kita. Nah, satu hal attitude kita di dalam sholat itu harus Ustadz Adi Hidayat tuh sampaikan bahwa attitude kita dalam sholat tuh harus waktu kita Allahu Akbar itu kita benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah dengan rasa syukur, dengan rasa takzim yang dengan rasa takzim yang kuat kepada Allah, dengan rasa syukur yang kuat. Jadi betul-betul dalam rasa ketawaduan kita, kerendah dirian kita. Jadi kita dalam sholat harus rendah diri sama Allah. Hanya kepada Allah lah saja kita diminta rendah diri. Tanpa sadar selama ini kita banyak malah sombong kepada Allah. Kenapa? Karena waktu kita bicara sama Allah, pikiran kita kemana-mana. Bayangkan kita nih kalau mengcoaching, kita sudah mempersiapkan diri kita baik-baik. Orang yang kita ajak bicara, dia matanya kemana-mana, dia nggak dengar. Terus dia bilang, kenapa? Bagaimana perasaan Anda? Dan itu sering kita lakukan dalam sholat kita. Nah, itulah yang bagi teman-teman yang sudah sukses. Tidak seperti itu, alhamdulillah ya. Ini Coach Desi share bagi teman-teman, termasuk diri Coach Desi yang memang belum bisa sempurna seperti itu. Itulah yang Coach Desi usahakan selama tahun 2020, dan itu rasanya tuh nikmat banget teman-teman. Karena setiap sholat jadinya bisa terkoneksi sama Allah dan nangis. Coach Desi kadang-kadang sudah dalam frekuensi yang cukup tinggi, dapat terkoneksi dengan Allah seperti itu. Jadi angkat tangan Allah Akbar saja, terus menghayati bacaan ini wajah tu wajahia, ya Allah kuhadapkan wajahku kepadamu, dan membuat ikrar di situ kan, sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku tuh hanya untukmu. Nah, yang paling powerful teman-teman, memahami bahwa di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu sesungguhnya Allah menjawab. Nah teman-teman, itu betul-betul harus teman-teman hayati. Itu waktu kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta raya. Allah dengan bahagia menjawab, hambaku memujiku. Bayangkan zat pencipta alam semesta raya ini yang sama sekali tidak bertambah kemuliaannya dengan kita menyembahnya, bahagia menyambut kedatangan kita. Rasanya betapa kufur dan kurang ajarnya kita kepada Allah selama ini. Bahkan kita tidak pedulikan jawaban Allah dalam sholat karena pikiran kita kemana-mana. Jadi dengan memahami ini, insya Allah pikiran kita gak akan kemana-mana. Pikiran kita benar-benar tertumpu kepada komunikasi kita sama Allah. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, kata Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Engkaulah ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab lagi, hambaku memujaku. Masya Allah, membayangkannya aja udah mau nangis rasanya. Kemudian kita bilang Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Kata Allah, hambaku mengagungkanku. Masya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Ingat ya teman-teman, untuk ngerasain kasih sayang Allah kepada kita itu,
kita kan punya kasih sayang kan, kalikan itu miliaran kali, kalikan lagi 7 miliar penduduk dunia, itu baru cuma 1% dari kasih sayang Allah ke kita. Jadi bayangkan sang pengasih penyayang itu menjawab, hambaku mengagungkanku. Masya Allah, bahagia nggak? Kemudian, nah ini yang paling penting, kunci banget teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Dan itu Allah menjawab, itu adalah perjanjian antara engkau dan aku. Engkau butuh pertolongan apa? Pasti ku tolong. Itu adalah perjanjian antara engkau dan aku. Engkau menyembahku, maka otomatis aku akan menolong. Itu adalah perjanjian engkau dengan aku, kata Allah. Jadi sesungguhnya Allah mengutip Al-A'raf 172 itu. Waktu kita balas syahidna, kita bilang, ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Artinya kita menyembah Allah. Jadi waktu kita katakan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadaku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah bilang, itu memang perjanjianmu dengan aku. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang lurus, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang sesat. Dan kata Allah, teman-teman, bagiku, bagi hambaku, apa saja yang diminta aku berikan. Masya Allah, kawan-kawan. Jadi kata Allah, aku tak pernah menzolimi hambaku, kan, kata Allah. Jadi kalau selama ini kita belum benar, jalan kita belum lurus, kita masih aja jadi orang-orang yang dimurkai Allah, tidak memilih jalan kebaikan, masih milih kemalasan kita, masih milih kemalasan kita, masih memilih iri dengki kita, masih memilih gosip-gosip, membicarakan aib saudara kita, tinggi hati, rendah diri. Berarti ada yang salah sama sholat kita, karena kita nggak berhasil membangun percakapan yang kemudian termanifestasi dalam tindakan kita. Jadi teman-teman, itu saja catatan Coach Desi untuk part 1 kita di Asyik Club part 1. Coach Desi ucapin terima kasih dengan segala kerendahan hati. Coach Desi ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mau membersamai kita bersama-sama belajar. Dan pesan Coach Desi, tetap jadi manusia, tetap terima pada saat kita lakukan kesalahan. Dan kemudian karena itu akhirnya kita insya Allah jadi bisa bertumbuh, karena kita tidak tidak munafik kepada diri kita. Ya, kalau kita salah langsung minta ampun sama Allah, langsung minta tolong, ya Allah aku ingin perbaiki, tolong aku ya Allah. Dan ingat, hanya kematianlah yang akan menghentikan ikhtiar kita untuk bisa bangkit dari kesalahan. Jangan biarkan setan membuat kita rendah diri sama Allah, sehingga pada saat kita melakukan kesalahan akhirnya kita terusin aja kesalahan itu karena merasa banyak dosa. Kemarin baru minta sama Allah tapi hari ini nggak berhasil, akhirnya ya udahlah, mungkin aku nggak mampu. Jangan pilih itu, karena itu adalah tipu daya setan. Setan yang membuat kita berpikir untuk give up sama diri kita, dan akhirnya benar-benar jauh dari Allah. Jangan.
rahmat Allah akan menyertai setiap hembusan nafas kita sampai kelak Allah panggil kita kembali. Seperti halnya udara yang kita hirup, seperti itulah kasih sayang, rahman Allah, saburnya Allah kepada kita. So, jangan mau ditipu daya setan. Oke teman-teman, mari buat catatan apa 1/100 yang akan dilakukan perubahannya dengan konsisten di part kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman semua masih terus bersemangat. Coach Desi akan terus berusaha teman-teman mencintai Allah dan mampu menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia nggak harus langsung hebat-hebat. Menaklukkan dunia kalau hari ini biasanya kita seorang yang pemarah, kita berhasil sabar, artinya kita telah menaklukkan dunia. Kalau kita adalah orang yang malas, hari ini kita berhasil rajin karena kita cinta sama Allah, artinya hari ini kita telah menaklukkan dunia. Kalau kita seorang yang pengiri, pendengki dengan kesuksesan orang lain, cintai Allah dan sayangi orang itu, doakan dia, bahagiakan dia, usahakan, ya Allah, aku mengadu kepadamu jika rasa iri dengki ini ada, dan aku cukupkan cintamu ya Allah, cukupkan bagiku hanya cintamu. Beri orang itu selamat, ajak dia bicara. Kalau masih ada iri dengki dalam hatimu, terus istighfar, terus gantungkan harapannya kepada Allah, terus bicara dengan orang yang kita iri dengkikan sampai dengan rasa iri dengki itu hilang. Then it's mean you already menang, menaklukkan dunia hari ini. Lakukan itu setiap hari. Oke? Coach Desi sayang teman-teman semua. Semoga hidup bersama Allah, mencintai Allah, dan hidup untuknya cukup bagi teman-teman untuk berkarya, menaklukkan dunia. Selamat pagi.